Atau barangkali dari bapak ibu gurunya juga boleh. Ya, silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustadz, saya penasaran sebelum Pak Ustadz jadi voice over, apa cita-cita Pak Ustadz sebelumnya yang sekiranya nggak pernah terbayang jauh dari voice over? Namamu siapa, nak? Gendis Oktaviani. Lahirnya bulan Oktober. Dari mana? Dari Rukin Bogor. Terima kasih. Good question. Bagus pertanyaannya. Anak jawab dulu boleh? Anak jawab dulu ya, takut lupa. Nah, ini harus santai nih jawabannya. Anak kita nggak bakal ada pertanyaan ini gitu ya. Dari sekian seminar nggak pernah ada yang nanya ini. Baru saya temukan di Rukin Bogor. Gendis. Dulu waktu kelas 3 SD, saya termasuk anak yang pendiam, jarang ngomong. Kalau di kelas duduknya paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Tiba-tiba hari Rabu pagi Bapak mengatakan bersama Ibunda, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa kamu tampil sebagai pembawa acaranya. Saya tolak karena Pak, saya nggak bisa jadi MC, saya nggak bisa jadi tampil-tampil di atas panggung. Karena saya termasuk orang yang pendiam, jarang ngomong. Nggak pernah terpikir saya jadi MC seperti ini. Saya jadi trainer, jadi voice over, bukan cita-cita saya. Tapi saat saya tampil dipaksa oleh ibu di atas panggung, saya gagal, Gendis. Saya diteriakin anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Mereka teriak turun, MC-nya turun. Belum juga saya ngomong, saya udah diteriakin. Saya menuju ke belakang panggung, saya nangis di belakang panggung. Gendis, ibu saya lah. Tangannya penuh dengan doa, lisannya penuh dengan mukjizat. Gendis, kamu harus tahu, malam Kamis itu ibu memegang pundak saya sambil mengatakan, nah, ibu ikhlas. Kau diteriakin teman-temanmu malam ini. Ibu ikhlas. Ini panggung ini kecil anakku. Hanya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Dengarkan doa ibu baik-baik. Lihat 20 tahun lagi. Kau bukan tampil di atas panggung kecil ini, tapi suaramu akan dirindukan jutaan orang di negeri ini. Kamu nanti akan tampil di atas karpet merah istana. Gendis bertanya, Pak Happy itu kelas berapa? Kelas 3 SD waktu itu. Saya baru ceritakan ini di depan Al-Quran. Energi seorang ibu kuat. 19 tahun dulu Quran. Karena beliau ada the power of birrul walidain. Ini bukan global, guys. Rindukan orang tuamu dan semuanya hari ini. You menghafal sekian baik-baik Quran, tapi ingat, kanan kirimu ada your father and your mother, ayahmu ibumu. Yang bisa mengatakan hari ke hari ini, Gendis, adalah energi seorang ibu. Good question. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk 2 penanya lainnya. Silakan untuk raise hand atau mengangkat tangannya. Dari santri Puan barangkali. Atau dari bapak ibu gurunya juga dipersilakan. Kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Alhamdulillah, tidak kaleng-kaleng gitu ya. Pembicaraan kita hari ini, alhamdulillah, Nurul Quran bisa menghadirkan seorang
Happy Chandrayana, gitu ya, yang terbiasa masuk keluar masuk ke istana negara gitu ya Ustaz, dan banyak tahun lainnya. Ayo kesempatan adik-adik. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya, bagaimana kembali percayaan diri serta Apa Bu? Membangkitkan? Oh, bagaimana kembali percayaan diri serta harapan kita sesuai zaman dan tidak meninggalkan posisi agama. what mean Bu? Bagaimana? Oh. Percaya diri tapi tanpa meninggalkan yang Al-Quran. Nah, justru Al-Quran itu akan membuat kau menjadi percaya diri. Orang di luar sana, mereka banyak yang percaya diri tapi jauh mereka dari Al-Quran. Mereka pede-pede loh Kak, tampilnya pede-pede tapi jauh dari jalan Al-Quran. Hari ini tugas Muna selami Al-Quran ini kafah all in all out di alam Al-Quran. Seiring waktu, percaya diri pasti akan tumbuh. Percaya diri dan di situ ada value of Quran. Jangan sampai percaya diri yang gak ada nilainya, zong hasilnya. Tapi kalau percaya diri di situ ada Al-Quran, itu indah banget. Nah, sempat ada yang tanya di Makassar, Pak Hebi, saya Katolik, agamamu kan Islam. Emang public speaking dan MC diajarin dalam Al-Quran itu? Ada yang gitu loh. Ada orang Katolik, dia maju ke depan, Pak Chandra kan Muslim. Emang ada Pak dalam Al-Quran mengajarkan kalau kita harus bisa ngomong, percaya diri. Dia nggak tahu kalau kita punya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insana, Allamahul Bayan. Hei Al-Quran, Allamahul Bayan artinya adalah dialah Allah yang mengajarnya pandai berbicara. Al-Bayan artinya maharafil kalam, public speaking, retorika ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang indah, yang bersyukurlah antum berada dan tak jauh dari mushaf Al-Quran yang akan membuatmu lebih percaya diri. Dan di situ ada nilai Al-Quran. Tepuk tangan buat oleh yang kedua. Thank you. Ini Kak, ini aja. Padahal. Pertanyaan terakhir, barangkali silakan. Santriwan, ayo semangat, jangan mau kalah dengan santriwati. Sekedar bertanya itu gratis ya Ustaz? Iya. Silakan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan, apakah ada masalah Ustaz sebelumnya? Diulangi pertanyaannya. Apakah ada masa yang membuat masa Ustaz hampir menyerah katanya Ustaz? Pernah nggak ada momen Ustaz ini kayaknya saya tidak bisa dan sebagainya? Silakan. Unik-unik pertanyaan di luar ya. Ada kan? Saya hampir menyerah dan gak bisa tampil. Kapan itu? Saat kami hadir di Watampone. Panitianya bilang, Pak Epi, pesertanya sudah ready semua. Ketika kami menuju ke namanya LP, kami mengira LP itu lembaga pendidikan. Ternyata LP itu adalah lembaga pemasyarakatan. Berarti pesertanya adalah narapidana. Napi semua. Kalau ini kan orang-orang sehat semua nih. Pas masuk ke sana, Masya Allah, saya kira di aula, kami dibawa ke lorong bawah tanah, kita nunduk gitu kan. Habis itu naik lagi ada sekitar 7 anak tangga. Baru naik, di situlah ada 500 napi, tapi bukan di aula. Sayap kanan 250 napi,
saya pilih 250 nabi. Wallahi, anak sampai hampir menyerah di situ. Kayaknya lebih baik anak balik ke Jakarta. Tapi anak punya tugas, harus menaklukkan acara hari itu. Anak hampir menyerah. Anak hampir gak mau tampil lagi gara-gara melihat sorotan mata 500 narapidana yang harus kita kasih motivasi. 500 napi itu, kalau melihat dari profilnya, yang paling rendah itu adalah killer, pembunuh yang setiap harinya membunuh 78 orang di Watapone. Setiap hari ngebunuh 78 orang. Harus kita ngasih motivasi. Saya ngeri juga, jangan sampai kita yang ke 79. Ngeri juga kan? Anak hampir menyerah. Tapi Rabbi shrahli sadri, kita di santri, kita punya Al-Quran, kita punya Rabb. Ya Allah, jika lisanku ini bermanfaat, gerakan aku ya Allah. Tapi jika tidak, lebih baik saya menyerah dan mundur. Tapi Allah masih menggerakkan anak sampai hari ini nanti. Berarti never give up, jangan sampai menyerah. Terus maju ke depan, itu lebih baik daripada jalan di tempat, apalagi mundur. Tulislah baik-baik dalam otak kita hari ini. Lebih baik maju satu langkah ke depan daripada jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Jangan sampai menyerah. Tepuk tangan buat Radul. Luar biasa. Never give up, ya Ustaz. Baik, kita masih ada waktu sedikit. Barangkali ada pertanyaan lainnya, termasuk ke segmen 2. 3 penanya berikutnya, namun dengan keterbatasan waktu, barangkali satu penanya berikutnya perwakilan dari Dewan Guru barangkali atau dari ketua pelaksana barangkali ada pertanyaan yang diajukan, silakan. Ada santrinya agar motivasi siswa itu sendiri juga bisa selalu meningkat dan mereka konsisten, mereka selalu ingin lebih baik terus. Oke. Ini namanya public speaking for teachers. Ada segmen kami tentang hypnoteaching, ada segmen kami untuk para guru namanya hypnoteaching, communication skill for teachers. Jadi selama 8 jam para guru itu benar-benar di coaching bagaimana dia menjadi seorang mu'allimah yang ketika mengajar siswanya nggak bosan gitu, nggak merasakan bosan. Jadi saya ambil di slide ketiga, jadilah pembicara itu mengesankan di 1 menit pertama. Ada hari ini berusaha untuk mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama di depan generasi menulis Quran. Agar apa? Mereka tidak bosan, mereka nyaman sampai selesai. Guru juga sama. Jadilah guru yang punya ramuan, formula, hypnoteaching, interaktif, tapi itu semua mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama. Tadi saya berbicara dengan Kiai pimpinan pondok. Mudah-mudahan next bisa lagi kembali ada segmen khusus untuk para guru-guru nurul Quran. Dan di situ ada hypnoteaching, ada hypnoparenting, bagaimana biar roh seorang gurunya semakin muncul. Itu barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik hadirin sekalian, kita sudah masuk ke segmen closing Ustaz. Sebelum ditutup, mari berikan tepukan yang meriah untuk Ustaz yang komunikasi. Baik hadirin sekalian, terima kasih kami ucapkan apresiasi tinggi-tingginya kepada narasumber kita yang telah berbagi pengalaman, ilmu serta wawasan. Kami juga mengapresiasi kepada seluruh jamaah, seluruh audiens yang hadir pada hari ini, yang tetap semangat, tetap antusias mengikuti seminar motivasi santri juara hingga usai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum tutup, saya persilakan barangkali kepada Ustaz Happy Chandrawala untuk memberikan closing statement. 1 menit, Ustaz, disilakan. Oke, just Nurul Quran, santrinya harus punya quote yang di-save di memorinya masing-masing. Apa itu, Nah, belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Tidak ada generasi Nurul Quran yang mengatakan
yang penting saya ngajar, yang penting saya belajar, yang penting saya ngaji, pasti nggak beres dia ngajinya. Nah, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Jadi santri itu penting. Jangan sampai dia mengatakan yang penting saya jadi santri. Jadilah generasi Nurul Quran yang akan hiasi langit Nusantara, dibanggakan oleh alma mater, dan Nurul Quran akan melahirkan munzirul qaum dengan cahaya Al-Quran. Ana Al-Fakir Ebi Chandra, Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita dan audiens yang luar biasa. Terakhir, di awal saya buka dengan pantun, di akhir juga saya akhir dengan pantun. Boleh ya? Pergi ke warung membeli kemiri, tidak lupa membawa uangnya. Saya yang berlina pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.